wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Galan Zakari Anwar dengan NIM 2304060023 dan keempat rekan saya Kamelia Sifanitia dengan NIM 2304060013. Saya Resti Belida dengan NIM 2304060028. Saya Najmi Sasfaat dengan NIM 2304060008. Dan saya Rita Zahrani dengan NIM 2304060014. Di sini kami akan melakukan percobaan yaitu menganalisis kandungan vitamin C dengan metode iodometri. Dengan bahan alam berupa sari buah yaitu ada sari mentimun, sari tomat, dan juga sari jeruk nipis. Selamat menyaksikan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan sari antara lain tomat, mentimun, dan jeruk nipis. Kemudian alat yang digunakan antara lain pisau, sendok, gelas plastik, serbet, baskom, saringan, dan parutan. Buah yang akan digunakan sebagai sampel yaitu buah tomat, buah mentimun, dan buah jeruk nipis dicuci terlebih dahulu hingga bersih, kemudian ditiriskan. Langkah pertama, kita akan membuat sari buah tomat dengan menyiapkan 3 buah tomat, kemudian dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, potongan tomat diletakkan pada serbet bersih, kemudian diperas hingga diperoleh sarinya. Langkah kedua yaitu pembuatan sari buah mentimun dengan menyiapkan 3 buah mentimun kemudian diparut hingga halus. Selanjutnya hasil parutan mentimun diletakkan pada serbet bersih dan diperas hingga diperoleh sarinya. Langkah terakhir yaitu pembuatan sari jeruk nipis dengan menyiapkan 4 buah jeruk nipis kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Selanjutnya peras jeruk nipis lalu disaring untuk memisahkan bijinya. Inilah hasil sari yang diperoleh untuk diuji kandungan vitamin C-nya. Sebelum menguji, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan yang digunakan sari buah yang dibuat sebelumnya, yaitu sari buah mentimun yang berwarna hijau, sari buah tomat yang berwarna merah, dan sari jeruk nipis yang berwarna kuning. Kemudian terdapat tabel vitamin C, Aquades, dan betadine. Alat yang digunakan 1 buah gelas ukur, 4 buah Erlenmeyer, 4 buah pipet tetes, 1 buah spatula, mortal, dan alu. Pembuatan sampel kontrol vitamin C. Tujuan dilakukan uji kontrol ini adalah untuk memastikan bahwa metode pengujian kita valid. Kita ingin memastikan bahwa jika memang ada vitamin C dalam sampel, maka betadine pasti berubah warna. Dengan begitu, saat kita menguji sari buah nanti, kita bisa yakin bahwa perubahan warna yang terjadi memang disebabkan oleh vitamin C. Pembuatan sampel kontrol diawali dengan menggerus 20 butir vitamin C menggunakan mortal dan alu. Gerus vitamin C hingga halus. Setelah halus, letakkan serbuk vitamin C pada gelas arloji, kemudian timbang bubuk vitamin C yang sudah digerus sebanyak 3 gram. Setelah itu, siapkan Aquades sebanyak 20 ml, ukur dengan gelas ukur. Masukkan serbuk vitamin C yang sudah ditimbang ke dalam Erlenmeyer yang sudah diberi label. Setelah itu, tuangkan Aquades ke dalam Erlenmeyer yang telah terisi oleh serbuk vitamin C. Goyangkan hingga keduanya tercampur. Tahap selanjutnya, siapkan Aquades sebanyak 20 ml, ukur dengan gelas ukur. Kemudian tuangkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah diberi label. Selanjutnya, beri 5 tetes betadine ke dalam Erlenmeyer yang sudah terisi Aquades. Goyangkan hingga keduanya tercampur sempurna. Setelah keduanya tercampur, beri sampel kontrol vitamin C yang sudah dibuat sebelumnya. Masukkan tetes demi tetes hingga warna coklat pada Erlenmeyer berubah menjadi bening. Setelah berubah warna menjadi bening, hentikan penetesan sampel. Pada sampel kontrol vitamin C, membutuhkan 5 tetes sampel vitamin C untuk merubah warna coklat menjadi bening. Kemudian dilanjutkan uji keberadaan vitamin C pada sampel sari tomat.
Langkah pertama dilakukan dengan mengukur sebanyak 20 ml aquatis menggunakan gelas ukur, lalu aquatis tersebut dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 5 tetes betadine ke dalam aquatis. Larutan tersebut dikocok atau digoyangkan hingga tercampur secara merata. Kemudian, sari buah tomat ditambahkan secara bertahap untuk menguji kandungan vitamin C dengan meneteskan sedikit demi sedikit hingga warna betadinnya menghilang. Dari percobaan yang dilakukan, warna betadin mulai hilang setelah ditambahkan sebanyak 42 tetes sari buah tomat. Saya akan melakukan percobaan uji keberadaan vitamin C dari sampel dari mentimun. Langkah pertama dilakukan dengan mengukur sebanyak 20 ml aquadis menggunakan gelas ukur. Selanjutnya, aquadis tersebut dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Nah, kemudian ditambahkan 5 tetes larutan betadine ke dalam aquadis. Larutan tersebut dikocok atau digoyangkan sehingga tercampur secara merata atau homogen. Kemudian, sari mentimun ditambahkan secara bertahap untuk menguji kandungan vitamin C dengan meneteskan sedikit demi sedikit hingga warna betadine menghilang. Dari percobaan yang dilakukan, warna betadine mulai hilang setelah ditambahkan sebanyak 110 tetes sari mentimun. Percobaan terakhir dilanjutkan dengan uji keberadaan vitamin C pada sampel sari jeruk nipis. Langkah pertama dilakukan dengan mengukur sebanyak 20 ml aquatis menggunakan gelas ukur, lalu aquatis tersebut dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 5 tetes betadine ke dalam aquatis, lalu dikocok atau digoyangkan hingga tercampur secara merata. Setelah itu, sari jeruk nipis ditambahkan secara bertahap untuk menguji kandungan vitamin C dengan meneteskan sedikit demi sedikit hingga warna betadine menghilang. Dari percobaan yang dilakukan, warna betadine mulai hilang setelah ditambahkan sebanyak 31 tetes sari jeruk nipis. Percobaan ini diawali dengan uji kontrol menggunakan larutan vitamin C atau asam askorbat murni yang menunjukkan perubahan warna betadine dari coklat menjadi bening. Hal ini menunjukkan bahwa vitamin C bersifat sebagai reduktor yang dapat mereduksi iodium atau I2 dalam larutan betadine menjadi iodida atau imin, sehingga terjadi reaksi redoks dengan reaksi kimia yaitu C6H8O6 plus I2 menjadi C6H6O6 plus 2HI. Asam askorbat direduksi menjadi asam dehidroaskorbat dan iodium direduksi menjadi ion iodida. Setelah uji kontrol terbukti berhasil, dilakukan pengujian terhadap 3 sampel sari buah, yaitu sari jeruk, sari tomat, dan sari mentimun. Hasilnya, sari jeruk hanya membutuhkan 31 tetes untuk menghilangkan warna coklat betadine. Sari tomat membutuhkan 42 tetes, sedangkan sari mentimun sebanyak 104 tetes. Semakin sedikit jumlah tetesan yang diperlukan untuk membuat betadine menjadi bening, maka semakin tinggi kandungan vitamin C dalam sampel tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga sampel yang diuji, sari jeruk memiliki kandungan vitamin C tertinggi, diikuti oleh tomat, dan yang paling rendah adalah mentimun. Percobaan ini membuktikan bahwa prinsip reaksi redoks sederhana dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan vitamin C secara kualitatif dalam bahan-bahan alami.